Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-37. Di part sebelumnya, Hwangsang dan tim Green Set bertarung melawan gelombang zombie keduanya Huli. Dan di part kali ini, Hwangsang akan pergi ke kota Tiankuang mencari Huli. Saat di sana, dirinya akan melawan Huan dan Huning. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Hwangsang berhasil memulihkan kesadaran Xiaoyu dengan skill Devouring King Royal Spirit. Hwangsang menyuruh Xiaoyu untuk melepas gigitannya. Saat ini, Huli tidak akan bisa mengambil kontrol tubuh Xiaoyu selama Hwangsang masih menyentuh Xiaoyu. Hwangsang menenangkan Xiaoyu. Pokoknya masalah ini akan ia selesaikan. Meskipun begitu, Xiaoyu khawatir dengan lengan Hwangsang yang sudah terinfeksi virus. Tanpa ada keraguan, Hwangsang langsung meledakkan tangan kirinya seolah-olah itu adalah masalah sepele. "Kenapa kau meledakkan tanganmu? Itu tidak sepadan denganku," ujar Xiaoyu. "Tidak apa-apa, ini cuma lengan. Dengarkan aku. Semenjak di area serigala, kau sering membantuku. Jadi pengorbananku ini sepadan. Dan juga kau harus menghargai hidupmu. Jika di masa depan nanti terjadi sebuah bencana, maukah kau membantuku?" tanya Hwangsang. Dengan senang hati, Xiaoyu akan selalu membantu Hwangsang. Setelah ini, Hwangsang akan melepas tangannya. Dan saat itu tiba, Huli akan mengambil alih kembali tubuh Xiaoyu. Tapi Xiaoyu tidak perlu khawatir. Dirinya cuma harus menunggu Hwangsang menyelesaikan semua ini. "Oke, akan kutunggu," ucap Xiaoyu. Dengan ini, Hwangsang pun melepaskan Xiaoyu. "Kalian sudah selesai kencannya," ujar Huli dengan kesal. Dengan wajah polos, Hwangsang meminta baik-baik kepada Huli untuk mengembalikan tubuh Xiaoyu. Tentu saja Huli tidak akan mau. Bahkan sampai mati pun Huli tidak akan menyerahkan tubuh Xiaoyu pada Hwangsang. "Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka kau juga tidak akan bisa. Lebih baik tubuh ini kuhancurkan," ujar Huli sambil mencabik-cabik tubuh Xiaoyu. Di sisi Hwangsang, sebenarnya dia tahu kalau Huli bisa mengendalikan virus tanpa mempengaruhi Xiaoyu. Di sisi Huli, dia sudah tidak peduli lagi sama Hwangsang. Dia pun menyuruh para zombie mutan untuk bersatu. Dan terciptalah zombie mutan raksasa. Zombie mutan ini bersatu dengan bantuan skill mid-level heartbeat virus Spirit Soldier. Huli mengendalikan zombie mutan raksasa ini dan mengancam kalau akan segera membunuh Hwangsang. "Pergilah ke neraka!" teriak Huli. Di sisi Hwangsang, dia menggendong Xiaoyu dan berniat membawanya ke tempat yang aman. Dan dewas! Pukulan Huli mampu dihindari dengan skill Sonic Flash. "Beristirahatlah, tapi jangan bangun dan menggigitku ya," ucap Hwangsang sambil menggendong Xiaoyu. "Mau lari kemana kau bocah biadab?" bentak Huli. Dan dawar! Tim Green Set pun datang. Komandan Suyi dan yang lainnya sudah selesai mengatasi wilayah selatan. "Beraninya kalian menyerangku, akan kubantai kalian semua!" teriak Huli. Lalu Hwangsang menyerahkan Xiaoyu ke Yukyong untuk dirawat. Terus Hwangsang meminta Komandan Suyi untuk melawan monster itu. Bunshin Hwangsang akan membantu Komandan Suyi. Kemudian Hwangsang meminta Miso untuk memandunya pergi ke kota Tiankuang. Hwangsang akan menyerahkan monster raksasa ini pada tim Green Set. Dan dirinya akan pergi untuk mengalahkan si pengendali zombie ini. Zombie mutan raksasa pun dibombardir sama tim Green Set.
Komandan Suyi menyuruh semuanya untuk menyerang bagian bawah dan jangan sampai terinfeksi dengan virusnya. Si tampan dan pemberani juga ikut membantu menyerang. Dan dawar. Dengan bantuan si tampan dan pemberani, mereka pasti bisa menghentikan zombie mutan raksasa ini. Tiba-tiba si tampan dan bersinar terkena serangan. Dan ding, mataku, teriak semua orang yang ada di sana. Sementara itu, Yukyong sudah membawa Xiaoyu menjauh ke tempat yang aman. Sambil mengobati luka Xiaoyu, Yukyong tahu kalau Xiaoyu pernah hampir membunuh Huangsang. Dan entah karena apa, Huangsang tiba-tiba jadi sangat akrab dengannya. Luka Xiaoyu sangat parah. Dia bahkan mengalami gagal organ. Tapi secara mengejutkan, Xiaoyu masih bisa bertahan sampai detik ini. Apa yang membuatnya bisa bertahan sejauh ini? Batin Yukyong. Kemudian panel berpindah ke tempat Huangsang yang sedang berlari menuju ke kota Tiankuang. Huangsang bertanya seberapa cepat drone milik Misu bisa terbang. Misu menjelaskan kalau drone-nya sekarang bisa terbang 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mendengar itu, Huangsang akan menaikkan kecepatannya lagi. Dan boom! Kecepatan Huangsang bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Setelah itu, panel berpindah ke tempat Huli. Terlihat kalau dirinya sedang mengalami kelelahan mental. Huan dan Huning bertanya, kenapa Huli tiba-tiba terbangun? Apakah pertempurannya sudah selesai? Huli menjelaskan kalau pertempuran belum selesai. Saat ini, Huangsang sedang bergerak menuju ke tempat mereka. Akibat kelelahan mental, Huli ingin tidur sebentar untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Dia memperkirakan kalau Huangsang akan sampai di kota Tiankuang sekitar 2 atau 3 hari lagi. Dia meminta agar Huan dan Huning tetap siaga. Kedua bersaudara ini pun langsung mengiyakan perintah kaptennya tersebut. Di dalam kamar, Huli mulai rebahan. Huli masih memikirkan pertarungan dengan Huangsang. Baginya, Huangsang itu tidak terlalu hebat. Omongannya doang yang membuatnya stres. Terus lengan kiri Huangsang juga sudah hancur. Tidak mungkin dia akan kalah jika bertarung melawannya. Dengan kekuatan virus miliknya, dia bisa mengubah kuncup bunga ini menjadi sebuah burung. Dengan ini, dirinya bisa memantau pergerakan Huangsang. Singkat cerita, dirinya berhasil menemukan posisi Huangsang. Kalau Huangsang bergerak secepat itu, Huangsang akan langsung dehidrasi ketika sampai di kota Tiankuang. Lalu Misu mengingatkan kalau dulu lengan dan mata Huangsang bisa sembuh. Tapi kenapa sekarang Huangsang tidak menyembuhkan lengannya? Huangsang pun lupa kalau belum memulihkan lengan kirinya. Jurus penyembuhan ini akan sangat menguras energi spiritual. Huangsang langsung mengaktifkan skill Devouring King Royal Spirit dan Heaven Spirit. Skill penyembuh Heaven Healing Spirit diaktifkan. Mak wush! Lengan kiri Huangsang langsung tumbuh kembali. Nani, kau ini keturunannya Piccolo kah? Ujar Huli mode burung. Bukankah skill seperti itu udah kayak cheat? Ucap Misu. Huangsang pun langsung tancap gas menuju kota Tiankuang. Misu mengingatkan supaya Huangsang istirahat dulu. Tapi Huangsang nggak mau buang-buang waktu. Lagian energi spiritualnya masih cukup banyak. Tiba-tiba Huangsang teringat kalau belum memberi makan orang-orang yang ada di ruang penyimpanan. Lalu dirinya menyadari burung Huli. Nggak pakai lama, Huangsang langsung teleport ke belakang burung Huli dengan skill Sonic Flash. Burung Huli pun Huangsang masukkan ke ruang penyimpanan. Loh, di mana ini? Tanya Huli mode burung. Makanan, punyaku, punyaku! Teriak para zombie di sana. Ya mete! Teriak Huli.
Kapten Huli kenapa? Palingan mimpi buruk, ujar mereka berdua. Pertarungan di utara distrik Greenset berlangsung cukup sengit. Meskipun dengan bantuan si tampan dan pemberani, menghentikan monster ini sangat sulit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan serangan jarak jauh. Itu pun cuma menghambat laju dari monster ini. Mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan monster zombie mutan raksasa ini. Tinggal nunggu waktu aja sebelum mereka dihancurkan oleh zombie mutan raksasa ini. Lalu di belakang, pusat distrik Greenset hanya beberapa meter dari tempat mereka. Jika zombie mutan raksasa ini sampai menerobos barisan pertahanan mereka, maka itu akan menjadi akhir dari distrik Greenset. Komandan Suyi teringat dengan wejangan Hua Jianlei. Jika sudah kepepet dan tidak ada jalan keluar, maka lemparkan saja kartu ini ke tanah. Apa benar gambar jelek ini bisa menolong kami? Batin Komandan Suyi sambil melemparnya ke tanah. Dan dawar! Tiba-tiba monster tanaman raksasa muncul dari kertas tersebut. Apaan tuh? Kenapa muncul monster raksasa yang lain? Satu aja sulitnya setengah mati, apalagi dua anjir, ujar pasukan tim Greenset. Dan dewas, monster tanaman raksasa langsung membogem zombie mutan raksasa Huli. Monster tanaman itu sekutu kita, ujar pelatih Feng. Duel sengit antara zombie mutan raksasa melawan monster tanaman raksasa pun terjadi. Dan inilah definisi Plant vs Zombie yang sesungguhnya. Ayo serang, kita bantu monster tanaman itu, teriak tim Greenset. Kemudian panel berpindah ke tempat Huangsang. Miso menyuruh Huangsang untuk istirahat dulu, tapi Huangsang tetap nggak mau. Dia tetap berlari cepat sembari melakukan teleport jarak dekat dengan skill Sonic Flash. Kemudian panel berpindah ke kota Tiankuang, distrik Ampurila. Huan dan Huning sudah mulai berjaga di sebuah taman bermain menunggu kedatangan Huangsang. Perkiraan Kapten Huli, Huangsang akan tiba di kota Tiankuang 2 hari lagi. Karena masih ada waktu senggang, mereka berdua berdiskusi mengenai cara untuk mengalahkan Huangsang. Huan menyarankan untuk menyergapnya dan memasang beberapa jebakan di sekitar sini. Huning menyarankan untuk melawan Huangsang menggunakan ular beracun. Tapi Huan lebih senang bertarung dengan cara baku hantam. Huning pun mengiyakannya. Apapun cara yang mereka gunakan, pasti akan berhasil karena ranah mereka berdua lebih tinggi dari Huangsang. Huan menyuruh Huning untuk tidak meremehkan Huangsang. Soalnya Huangsang mampu bertarung seimbang dengan Kapten Huli yang merupakan puncak kardiak period. Huning merasa kesal. Huan tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan dan memberikan perintah padanya. Huan tidak berniat memerintah. Dirinya hanya menasihati Huning untuk tidak meremehkan lawan, hanya karena lawan berada di ranah yang lebih rendah dari mereka. Tapi Huning cuma tidak mau mendengar nasihat dari orang bodoh. Hal ini membuat Huan sangat kesal. Tapi itu cuma bercanda. Huangsang tidak mungkin datang hari ini. Santai dulu nggak sih? Ucap Huning. Lalu Huan mengajak Huning untuk mendiskusikan masalah ini dengan serius. Tapi Huning menyuruhnya santai dan mendiskusikan masalah ini nanti malam aja sambil minum-minum. Lagian nggak mungkin juga Huangsang tiba-tiba nongol di depan mata mereka. Dan celing, Huangsang pun nongol di depan mata mereka berdua. Woi kalian berdua, benarkah ini kota Tiankuang? Kalau iya, di mana markas Raja Zombie itu? Tanya Huangsang sambil ngos-ngosan. Nani, kok dia udah nyampe aja anjir? Teriak mereka berdua. Huangsang kembali bertanya, ada di mana markas Raja Zombie ke mereka berdua.
Dan beginilah bayangan Raja Zombie di benak Huning dan Huan. Jadi kalian nggak tahu? Ya udah, aku akan pakai skill nafas bumi untuk menemukannya, ucap Huangsang. Sebelum itu, Huangsang memuntahkan air dan kemudian meminumnya. Bocah ini absurd banjir, batin mereka berdua. Aku pergi dulu, bye, ucap Huangsang. Tunggu dulu bocah, ujar Huan. Huan langsung mengeluarkan skill Blast of Wind ke Huangsang. Huangsang yang menyadari pukulan kuat dari Huan langsung teleport menghindar. Dan dewas, mobil Honda Jazz langsung hancur berkeping-keping. Lalu dari belakang Huangsang menepuk pundak Huan. Dan gak pakai lama Huan langsung menghantam Huangsang. Namun Huangsang bisa menghindar dengan skill Xionic Flash. Bisa skill teleport? Lumayan, ujar Huan. Sementara itu Huangsang masih ngos-ngosan karena belum sempat istirahat. Huan tidak bisa dimasukkan ke ruang penyimpanan. Terus dengan skill Earthbird Insight, Huangsang bisa tahu kalau mereka berdua berada di ranah yang lebih tinggi darinya. Dengan kondisi Huangsang saat ini, dirinya belum bisa mengalahkan mereka berdua. Huangsang cuma punya satu pilihan, yaitu kabur. Sontak Huan langsung mengajak Huning untuk mengejar Huangsang. Namun Huning gak mau. Dasar bego, umpat Huan. Siapa juga yang mau mengikuti perintahmu, dasar idiot, umpat Huning. Lalu panel memperlihatkan Huan yang sedang mengejar Huangsang. Huning bilang, aku ini idiot. Justru dialah yang idiot. Ini semua sesuai dengan rencanaku, batin Huan. Alasan mengapa mengajak Huning bertarung bersama memang agar Huning menentangnya. Perdebatan tadi hanya untuk memastikan supaya Huning tidak mendengar sarannya. Nggak disangka Huning benar-benar mengira kalau dirinya ini bodoh. Padahal tujuan Huan adalah ingin membunuh si pengacau ini sendirian, terus mendapat pengakuan dari Huli sendirian. Kalian semua pikir aku ini orang bego. Yang bego itu kalian, ujar Huan dalam hati. Hasrat membunuh dalam diri Huan mulai bergejolak, seperti seekor hiu yang mencium bau darah, seperti serigala kelaparan yang berlumuran darah. Ini adalah hasrat membunuh yang sudah Huan tahan selama ini. Dia sudah tidak tahan lagi. Apapun yang terjadi, Huan tidak akan pernah bisa berhenti. Ayo kita bersenang-senang bocah biadab, ujar Huan. Dan gak disangka yang dia kejar selama ini adalah Bunshin Huangsang, si tampan dan bersinar. Kemudian panel berpindah ke si tampan dan pemberani. Ledakan dari mereka memporak-porandakan tubuh zombie mutan raksasa ini. Monster tanaman raksasa juga tidak mau kalah. Dengan akar ini, monster tanaman raksasa memotong lengan zombie mutan raksasa. Makdawas. Alur pertarungan di sini memihak tim Green Set. Lalu Komandan Suyi bertanya bagaimana kondisi Shouyu. Tubuhnya terluka parah dan seluruh tubuh sudah terinfeksi virus. Bahkan virusnya masih menyerang organ dalam Shouyu. Meskipun Yukyong bisa menyembuhkan lukanya, tapi virus lebih cepat merusak tubuh Shouyu daripada skill penyembuhan miliknya. Yukyong nggak tahu berapa lama lagi dirinya bisa bertahan. Soalnya energi spiritual Yukyong sudah mulai habis. Oke, berjuanglah, ucap Komandan Suyi. Maksudku, Komandan bisa ambilkan pil pemulihan energi spiritual untukku tidak? Ucap Yukyong. Meskipun menyakitkan, berjuanglah sampai Huangsang kembali, batin Yukyong. Matilah bocah, teriak Huan. Jangan harap kau bisa lolos dariku, imbuh Huan. Dan ding, mataku, teriaknya. Sementara itu Huning berharap kalau Huan gagal sehingga bisa menertawakannya.
Dia sudah nggak sabar untuk menantikan kejutan dari Huangsang. Tapi dirinya tidak terlalu berharap sama orang yang berada di ranah cardiac period tingkat menengah. Kejutan apa ya yang akan dia berikan? Batin Huning. Minta bantuannya dong, ucap Huangsang yang tiba-tiba muncul di samping Huning. Nani? Dan celing. Tiba-tiba Huning berteleport ke dalam air. Dia menduga kalau Huangsang punya atribut air. Huning tidak bisa keluar karena jalannya ditutup. Nggak pakai lama, Huning langsung mengeluarkan skill atribut api. Namun di dalam air seperti ini, skill atribut api tidak berguna. Sialan, aku mulai gak bisa nafas, batin Huning. Energi spiritualku habis, bagi punyamu dong, ujar Huangsang tanpa dosa. Blukutuk, blukutuk, blukutuk. Huning tidak bisa berkata-kata. Di luar, Huan sedang mencari-cari keberadaan Huangsang. Dia nggak nyangka bisa dibodohi dengan cloning jelek seperti tadi. Jadi untuk sementara dia akan kembali ke tempat Huning berada. Dan sesampainya di sana, dia tidak melihat keberadaan Huning dimanapun. Huning di mana? Batin Huan. Huning, di mana kau? Jangan sembunyi terus, cepat keluar, teriak Huan. Huan pun masuk ke sebuah bangunan dan mencari Huning di dalam sana. Kalau lagi gabut, nggak usah ngumpet, njir, ujar Huan dengan kesal. Dan beginilah kondisi Huning sekarang. Nani, kau habis diapain Huning? Teriak Huan. Terlihat kalau Huning sudah kering keronta. Apa yang kau lakukan padanya? Bentak Huan. Sabar, sebentar lagi selesai, balas Huangsang. Sabar dengkulmu, umpan Huan sambil menghancurkan tabung air yang mengurung Huning. Huan berusaha untuk menyadarkan Huning. Huning yang sudah tersadar meminta bantuan Huan untuk menghajar bocah laknat itu. Tadi belum selesai, pinjam dia bentar dong, ucap Huangsang. Meskipun hubungan mereka berdua tidak terlalu baik, Huan akan membalas perbuatan Huangsang 100 kali lipat. Huan pun mengeluarkan skill Hunting Mark. Setelah ditandai, Huangsang tidak akan bisa lolos dari Huan. Bunsin Huangsang pun juga akan percuma. Sekarang, ku bunuh kau bocah laknat, teriak Huan. Dan dewas. Blaze of Wind menghempaskan Huangsang ke atas. Blaze of Fist dilesatkan. Untung Huangsang bisa menghindar dengan skill Sonic Flash. Big Almond Cannon Fist Huangsang lesatkan dari belakang. Namun mampu ditahan Huan dengan sangat mudah. Huangsang sudah ditandai sama Huan. Muncul dari manapun, Huan pasti akan tahu. Dan dewas. Skill Blaze of Fist menghempaskan Huangsang sampai menghancurkan dinding beton bangunan di sana. Huan berjalan mendekat dan menyuruh Huangsang untuk segera keluar. Dia tahu kalau Huangsang tidak akan kalah hanya dengan serangan tersebut. Huangsang harus menyimpan energinya untuk melawan Huli. Akan sulit menghadapi Huan jika dia harus menyimpan energi spiritualnya. Cepat keluar, berhentilah sembunyi, ujar Huan. Dan ding, mataku, teriak Huan. Sekarang aku memilihmu, keluarlah zombie setengah botak, ucap Huangsang. Nama depan Huang, di mana nama depan Huang? Akan kubunuh dia, teriak Kaisar Li. Dia tidak di sini, aku bukan orang yang kau cari, ucap Huangsang di belakang Huan. Kaisar Li tidak bisa ditipu. Meskipun wajahnya berbeda, suaranya tetap sama. Dan ding, Huangsang membutakan mata Huan untuk yang kesekian kalinya. Sekarang mati kau, nama depan Huang, bentak Kaisar Li. Skill ulti Dark Dragon Destroyer full power pun Kaisar Li lesatkan. Nani, ujar Huan. Dan dawar.
Serangan tersebut langsung mengalahkan Huan. Sedangkan zombie Kaisar Lee langsung pingsan akibat kehabisan energi. Kerja bagus, kembalilah, ucap Huangsang sambil memasukkan Kaisar Lee ke dalam ruang penyimpanannya. Kau, siapa kau sebenarnya? Tanya Huan dengan penuh luka parah. Sebenarnya aku adalah Pokemon Master terkuat, ucap Huangsang sambil cosplay jadi Satoshi. Nani, ujar Huan yang langsung kena mental. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.